Preview. Hai Sobat Ista, apa kabar kamu hari ini? Semoga lagi dalam keadaan happy. Yang lagi pada sedih, semoga gak sedih berlanjut-lanjut ya, gak berlarut-larut. Karena kalau semakin sedih, apalagi lagi sedih dengerin lagu-lagu galau, semakin nangis, semakin kacau, dan akhirnya kamu gak move on. Nah hari ini kamu harus move on. Kenapa? Kalau yang namanya mahasiswa itu harus selalu move on. Meskipun tugasnya banyak, kamu harus bisa menemukan solusi gimana caranya tugasnya selesai. Abis itu kamu mencetak prestasi nih. Kayak judul kita hari ini di podcast dia kali ini, jadi mahasiswa harus berprestasi. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa. Ada Inggit Fatika, benar ya, yang meraih juara 1 di IST Akprin Awards 2022 sebagai mahasiswa berprestasi juara 1 loh. Hari ini kita bakal berkenalan langsung sama Inggit, bakal ngerti gimana sih prosesnya supaya bisa meraih juara 1 ataupun bisa meraih prestasi yang keren banget, yang nantinya mungkin bisa dibawa ke ranah nasional ya Inggit ya, karena memang ada pemilihan mahasiswa berprestasi di tingkat kementerian. Right, dan langsung aja kita bakal berkenalan sama Inggit. Apa kabar Inggit hari ini? Alhamdulillah baik. Wah, lagi happy banget kayaknya hari ini ya Inggit. Iya. Iya, kayaknya lagi tersipu-sipu, ada sesuatu yang terjadi, kayak ada hal istimewa nggak yang terjadi akhir-akhir ini Inggit? Belum ada sih, tapi semua kegiatannya alhamdulillah lancar terus. Alhamdulillah ya. Aku kalau lihat Inggit nih kayak berkaca sama diriku dulu yang masih kuliah gitu, masih lugu gitu. Jadi kalau diajak ngobrol, iya baik, nggak ada sih. Kalau sekarang mah udah, aduh banyak sekali beban hidup gitu ya. Jadi semakin kacau. Tapi nggak ya, kacaunya ke arah yang baik. Inggit, boleh dong cerita kesehariannya ngapain aja selain kuliah? Karena kan setahu aku Inggit ini lagi nyelesain skripsi ya, semester 8. Lagi sibuk-sibuknya untuk nyelesain bab 4. Tapi kayaknya kalau anak statistika mah nggak ada kesulitan gitu untuk ngerjain analisa ya. Ceritain kesehariannya selain ngerjain skripsi, kemudian di organisasi apa aja, boleh di-share ke Sobat Ista hari ini. Untuk kesehariannya selain skripsi itu ada lagi ngas-lab, jadi asisten laboratorium statistika. Wow. Terus ada ikut beberapa ormawa di kampus. Oke, kalau jadi asisten lab itu berarti ngapain aja kerjaannya? Karena aku selama ini kalau ngebayangin yang namanya kerja di lab itu berarti nungguin anak-anak yang lagi praktik gitu, terus kayak ngawasin gitu doang. Kalau dari Inggit sendiri kegiatannya kayak gimana tuh? Biar siapa tahu nih ada anak-anak SMA yang lagi pada dengerin gitu kan, pengen kuliah di jurusan statistika, jadi ngerti gambaran apa sih kegiatan mahasiswa selain kuliah kayak gitu. Kalau sekarang itu di laboratorium memang benar-benar langsung mengajar mahasiswanya. Oh, I see. Oke. Jadi di lab itu ada modulnya, jadi kita mengajar berdasarkan modul yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu dosen di jurusan. Oh, oke. Berarti bisa dibilang juga kayak asdos gitu, cuman di lab gitu ya. Wah, keren banget. Berarti ngajar mahasiswa semester berapa tuh Inggit? Kalau sekarang itu ngajar yang semester 6 berarti. Oke, ngajar juniornya ya. Iya. Oke, terus abis itu juga gabung di organisasi kemahasiswaan, salah satunya adalah di DPM ya. Iya. Dimana kemarin abis sibuk-sibuknya untuk ngurusin pemilihan presiden BEM. Iya. Gimana tuh kemarin ceritanya? Kayak sibuk banget, kayak aku lihat anak-anak BEM pada rapat, abis itu ada event ini itu, masih juga nyempetin buat pemilihan presiden. Iya, kemarin juga ada program kerja sidang umum dari BEM, betul. itu yang itu program kerja yang terakhir kemarin. Terus kalau untuk pemilihan presiden dan wakil presiden BEM-nya alhamdulillah sudah terlaksana dan sudah ada yang terpilih. Sudah ada calon, sudah ada yang terpilih. Oke. Terus selain itu, selain di DPM ada juga sebagai anggota apa Inggit? Jadi ini anggota di UKM Penala. Nah, itu dia dari tahun 2018 nggak sih? Iya, dari 2019 kalau nggak salah. Tapi ini staf divisi dari 2018. Iya. Berarti masuknya 2018 sampai sekarang gitu ya. Oke, selain itu juga Inggit jadi staf Biro Advokasi Himpunan Mahasiswa Statistika sampai tahun 2020, terus koordinator HRD UKM ISEC ya. Kemudian ketua divisi organisasi UKM Penala sampai tahun ini. Iya. Oke. Terus ketua umum loh Himpunan Mahasiswa Statistika sampai tahun 2021, staf divisi organisasi UKM Penala. Kayaknya seneng banget sama UKM Penala. Ada cerita apa nih?
Waktu awal itu memang UKM Penala itu baru terbentuk tahun 2018 kalau nggak salah, sekitar 2018 2017 itu, jadi memang baru merintis, jadi diusahakan buat tetap bergabung di UKM Penala walaupun udah semester akhir, karena kan mereka masih butuh sumber daya manusia untuk membangun UKM-nya. Oke, jadi memang masih dibutuhkan untuk membangun terus dan menjalankan program-programnya gitu ya. Terus yang terakhir ada DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa, ini sebagai sekretaris ya. Jadi kerjanya surat menyurat, terus bikin laporan gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Boleh dong Inggit cerita dulu awalnya bisa kuliah di IST Akprin itu kayak gimana? Apakah dapat info dari orang tua, kamu harus kuliah di sini karena pengennya kamu sukses berkat IST Akprin gitu atau gimana? Dulu itu awalnya datang ke Jogja dulu, datang ke Jogja dulu sama tante, sama saudaranya ayah gitu. Jadi awalnya itu masih cari-cari kampus, belum menemukan kampus yang sesuai. Nah akhirnya emang dari awal karena sudah passionnya di statistik, terus dicoba bantu buat cari-cari dari Google gitu. Jadi Google jurusan statistika yang ada di Jogja. Nah salah satunya ada di IST Akprin di Jakarta. Oke, berarti langsung saat itu pilihan terjatuh pada IST Akprin langsung gitu ya, mengikuti proses sampai akhirnya bisa kuliah di sini gitu berkat promosi yang ada di internet. Ini tim promosi berarti emang harus gencar-gencar lagi ya untuk promosi via internet ya Mas Wahyu ya. Oke, kita lanjut ngobrol-ngobrol sama Inggit. Ini kalau tadi sudah cerita tentang awal masuk di IST Akprin, pas udah masuk nih, apa kesan yang Inggit rasakan yang bisa Inggit sampaikan ke Sobat Ista pendengar kita hari ini? Mungkin karena lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman dari jurusan statistika ya. Di jurusan statistika itu dari berbagai daerah kayak gitu, dari banyak suku, agama, bangsa. Jadi banyak kenalan teman-teman dari daerah-daerah lain kayak gitu. Jadi gimana caranya berusaha bersosialisasi, berbaur, beradaptasi sama teman-teman. Itu banyak dapat ilmu untuk bisa bersosialisasi sama orang yang berbeda daerah. Oke, jadi kayak semacam dapat keluarga baru gitu ya, bisa bersinergi bersama, bisa ngobrol bahkan curhat-curhat sama mereka gitu ya. Pas ntar udah lulus kayak baper nggak sih Inggit? Wah, berpisah sama teman-teman yang selama ini bareng gitu ya. Oke. Dan kalau ngomongin tentang proses kuliah nih Inggit, kan selama ini berarti sudah hampir 4 tahun ya di IST Akprin, terus mengikuti berbagai macam mata kuliah gitu. Selama proses belajar mengajar, paling suka diajar sama siapa nih Inggit? Paling suka diajarin mungkin kalau di jurusan statistika itu semua dosennya tuh benar-benar mensupport mahasiswanya. Wow, gitu. Jadi luar biasa. Hampir semua dosen di jurusan statistika itu adalah dosen favorit. Keren, gitu. keren. Karena memang kalau misalkan di luar baik itu di dalam belajar mengajar maupun di luarnya itu benar-benar mensupport mahasiswanya. Ini nih jawaban anak-anak organisasi mahasiswa nih, anak-anak DPM pasti jawabannya diplomatis ya. Kalau disuruh milih satu gitu dia nggak akan pernah mau milih, kayak biar terasa aman gitu. Tapi kalau disuruh milih nyebutin satu nama dosen aja, siapa Inggit? Bapak siapa, mungkin ibu siapa, boleh di-share? Mungkin dosen ini ya, dosen wali aja ya, dosen wali. Oh, yang aman juga ya, dari awal yang selama ini membantu proses ini. Siapa tuh? Bu Rohana. Bu Rohana, keren banget. Ini Bu Rohana juga seorang dosen yang aku lihat gigih banget dalam memperjuangkan kesuksesan mahasiswanya ya. Jadi beliau juga aktif untuk membimbing mahasiswa untuk ikut program-program kompetisi mahasiswa ya. Kayak pendanaan atau hibah-hibah untuk proposal di tingkat nasional di kementerian. Kemudian juga ngajarnya juga dengan sepenuh hati gitu ya. Apa yang mau disampaikan ke Bu Rohana nih kalau beliau dengerin? Terima kasih banyak untuk Bu Rohana sudah membimbing selama proses perkuliahan, mungkin dari semester 1 karena beliau adalah dosen wali saya sampai sekarang. Oke, kalau tentang dosen udah, sekarang tentang kesan secara menyeluruh nih selama kuliah gitu. Apa yang paling tidak terlupakan, entah itu pas kuliah ada sesuatu yang benar-benar bikin kamu happy, kayak misalnya lagi, kalau anak mahasiswa biasanya kalau lagi bareng-bareng gitu ya, lagi makrab gitu, atau memang ada momen pas konsultasi sama dosen yang bikin kamu oke, aku harus selalu berprestasi gitu, atau gimana? Mungkin lebih ke di ormawanya ya, gitu. Lebih ke waktu
waktu menjadi ketua himpunan di jurusan di himpunan mahasiswa statistika itu benar-benar banyak belajar gitu, benar-benar banyak dapat ilmu, benar-benar berproses di sana. Apalagi waktu menjabat sebagai ketua himpunan itu sedang online. Oh benar, Iya. jadi kayak gregetnya kurang kerasa ya. Iya. Cuman gimana caranya harus tetap bisa jalan semua programnya, harus selalu berkoordinasi gitu. Ya gimana caranya menjaga hubungan dengan teman-teman dari jauh I gitu ya. see. Soalnya biasanya kalau anak-anak himpunan mah yang paling sering bikin deket gitu kan ya pas ngumpul-ngumpulnya ya. Benar. Nah, berarti semua itu waktu itu dilakukan secara online, bahkan rapat, nongkrong pun online ya. Oke, dan sekarang akhirnya sudah bisa kelas offline, happy banget pasti ya. Iya. Senang. Oke, nah tema kita hari ini nih Inggit adalah seputar mahasiswa berprestasi, yaitu jadi mahasiswa itu harus berprestasi. Pendapat Inggit apa? Boleh disampaikan secara singkat dulu sebelum kita break kali ini. Untuk mahasiswa harus berprestasi ya. Sebenarnya berprestasi itu penting, tapi nggak harus menjadi yang terbaik. Misalkan berprestasi tapi nggak harus dapat juara 1 kayak gitu. Yang penting itu selama prosesnya, selama kita gimana sih caranya kita sampai titik itu, gitu. Itu yang lebih penting daripada hasilnya. Berarti ibarat kata proses itu lebih penting daripada hasilnya gitu ya. Itu yang akan kita bahas nanti di segmen kedua. Inggit, kita break dulu sebentar, masih di podcast Dies. Preview. Oke, balik lagi di podcast Dies di segmen kedua barengan sama Inggit Fatika, mahasiswa jurusan statistika semester 8 yang bentar lagi mau lulus, mau wisuda gitu ya, dan bingung abis itu mau kerja di mana ya. Tapi kalau di Akprin mah semoga lulus langsung kerja ya. Jadi nanti ketika lulus bisa langsung dapat tempat kerja. Amin. Inggit ya, mau langsung nikah Inggit? Kerja. Oke, kita lagi bahas tentang jadi mahasiswa itu harus berprestasi nih Sobat Ista. Bener nggak ya? Setuju nggak ya? Kalau aku pribadi sih kayak setuju. Karena kalau nggak berprestasi, gimana kamu bisa membanggakan diri kamu sendiri dan keluarga, ya kan? Berprestasi itu bisa macam-macam bentuknya. Nah, kita akan menanyakan langsung ke Inggit tentang proses untuk menjadi berprestasi itu seperti apa. Karena Inggit ini adalah seorang mahasiswa yang meraih juara 1 di IST Akprin Awards 2022 untuk kategori mahasiswa berprestasi ya. Nah, aku pengen tanya dulu ke Inggit nih. Dulu waktu sebelum kuliah nih Inggit, udah ada cita-cita belum sih kalau aku kuliah itu harus berprestasi, IPK harus bagus 3,8 ya kalau nggak salah Inggit IPK-nya kan. Terus harus juga banyak ormawa, harus juga ikut lomba-lomba dan menang gitu nggak sih Inggit? Sebenarnya kalau waktu dulu sebelum kuliah itu memang sudah ikut organisasi kayak gitu. Jadi keterusan gitu, kebawa. Senangnya berorganisasi, enaknya berproses di organisasi itu kebawa terus sampai perkuliahan kayak gitu. Jadi awalnya nggak ada keinginan, bukan nggak ada keinginan sih, lebih ke nggak gimana ya, nggak berpikiran nggak ada goal ke sana gitu ya untuk berprestasi. Iya, nggak ada goals untuk berprestasi kayak gitu. Tapi setelah di perkuliahan pertama kan dicoba untuk ikutin kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, kemudian kompetisi-kompetisi kayak gitu. Ternyata kok asik gitu. Kok dalam prosesnya itu enak kayak gitu. Ternyata dalam prosesnya itu bisa diterapin di kehidupan sehari-hari kayak gitu. Jadi mulai dari gimana cara kita sifatnya, kemudian wataknya gitu. Pasti beda dengan orang-orang yang mau berproses kayak gitu, mau mencoba buat jadi berprestasi. Oke, luar biasa. Dan kemarin bisa dapat juara 1 itu sebuah anugerah ya, sebuah kebanggaan pastinya buat Inggit dan keluarga, juga buat jurusan statistika dan IST Akprin sendiri. Punya Inggit seorang mahasiswa yang memang rajin, disiplin, juga mencetak banyak sekali prestasi. Kalau mau aku baca ini Sobat Isa kayaknya nggak habis hari ini deh, kayaknya bakal habis besok, jadi aku bacain beberapa aja. Jadi untuk tahun 2021 sendiri Inggit sudah bisa meraih 3 prestasi. Ada proposal terbaik ketiga seleksi PKM internal IST Akprin tahun 2021, lalu proposal terbaik juga ke-8 seleksi PKM internal IST Akprin tahun 2021, kemudian hibah pendanaan PHP 2D Kemendikbud 2021. Keren banget. Tahun 2021 aja sudah 3 prestasi, berarti kebayang ya sibuknya kayak gimana, dan langsung bisa dapat juara 1. Perasaannya gimana Inggit? Seneng, tapi dibalik itu juga nggak nyangka gitu, karena
peserta-peserta yang lain juga nggak kalah hebat, nggak kalah banyak prestasinya. Jadi kayak wow, aku kok bisa dapat prestasi ini, bisa dapat juara ini ya, karena memang penilaian mahasiswa berprestasi itu nggak cuma dari seberapa banyak organisasi yang dia ikutin, seberapa banyak prestasi yang dicetak gitu ya Inggit, cuman juga dari kecakapan pribadi, dari public speaking, pengetahuan, terus juga dari wawasan, itu kan nilai semuanya. Dan Inggit ini merupakan full package gitu ya, paket lengkap yang secara wawasan oke, penampilan oke, kemudian juga prestasi juga sangat luar biasa sekali pastinya. Keren banget ya, kalau ada audiensnya kita pasti bakal tepuk tangan yang meriah gitu. Dan kalau boleh tahu nih Inggit, pasti dari dalam diri Inggit kayak muncul kewajiban yang harus dilakukan gitu, kayak oh aku dapat juara ini, dapat kepercayaan ini, aku berarti harus selalu menampilkan dan mengusahakan yang terbaik gitu nggak sih Inggit? Kayak harus muncul untuk aku nggak boleh downgrade gitu kualitasnya, harus selalu upgrade gitu nggak sih? Iya pasti kalau yang itu, karena kan ternyata sudah bisa sampai setitik tahap sejauh ini, tahap setinggi ini, berarti harus bisa lebih baik lagi. Apa nih goals ataupun target setelah ini, setelah jadi juara 1 mahasiswa berprestasi, abis itu apa? Kan setelah yang ini ada seleksi yang tahap nasional ya? Nasional, nah itu pasti bakalan berusaha sebaik mungkin. Apa persiapan sejauh ini? Kalau nggak salah di bulan Juni ya? Apa Juli? Seleksi untuk yang tahun 2022? Itu belum disampaikan sama kampus. Persiapan-persiapan yang Inggit lakukan untuk mengikuti tahap yang nasional untuk mahasiswa berprestasi apa Inggit? Sejauh ini masih cuma baca-baca jurnal dulu. Kalau kemarin kan ada seleksi yang untuk pembuatan karya ilmiah dan sebagainya, itu masih proses coba baca-baca lagi. Mungkin siapa tahu di seleksi tahap selanjutnya ada yang seperti itu lagi. Oke, jadi belajar dari seleksi-seleksi sebelumnya gitu ya. Oke, terus kalau ngomongin tentang prestasi yang sudah banyak diraih itu, mana nih yang paling bikin Inggit merasa bangga banget nih? Wah, akhirnya aku bisa misalnya dapetin hibah segini banyak, terus bisa menangin kompetisi ini, itu apa Inggit? Yang paling berkesan itu waktu tahun 2019 kalau nggak salah itu ada Lomba Nasional Statistik Challenge, itu sebagai semifinalis. Lombanya di Universitas Brawijaya, itu untuk mahasiswa jurusan statistika se-Indonesia, dan alhamdulillah bisa masuk semifinal kayak gitu. Dan itu di situ posisinya masih baru semester 3 kayak gitu, sedangkan lawan-lawannya atau peserta-peserta yang lain itu mereka rata-rata semester 5, semester 7 kayak gitu. Jadi ibaratnya anak kecil nih, anak baru calon mahasiswa baru udah dapet prestasi yang bagus banget itu ya, masuk semifinal. Keren. Dan itu pun di kampus lain tingkat nasional bola ya. Luar biasa banget. Inggit, kalau boleh tahu juga nih kalau tentang kompetisi-kompetisi yang sudah berlangsung, lomba-lomba yang sudah berlangsung, itu kan berarti Inggit perlu tahu nih kapan lombanya ada, kemudian prosesnya kayak gimana, seleksinya kayak gimana. Itu berarti Inggit ngulik sendiri apa kayak dapat info dari dosen untuk Inggit kamu ikut kompetisi ini dong gitu, supaya mahasiswa baru ini bisa kayak dapat tips gitu untuk bisa ngikutin yang namanya lomba-lomba tingkat nasional, tingkat internasional tuh kayak gimana? Ada beberapa yang memang cari sendiri infonya, dan biasanya kalau di himpunan statistika itu biasanya ada info-info yang di-share oleh teman-teman pengurus kayak gitu mengenai lomba-lomba. Dan ada beberapa juga dari dosen statistika, karena memang dosen di jurusan statistika itu benar-benar mendukung untuk mengikuti lomba-lomba atau kompetisi-kompetisi yang berkaitan dengan statistik. Berarti emang harus selain inisiatif untuk cari info sendiri, juga kita benar-benar menyeleksi gitu ya info-info yang sudah di-share oleh teman-teman himpunan dan juga dosen. Gak cuma diseleksi tapi kayak langsung dilakuin gitu kalau emang minat dan pengen gitu ya, untuk bisa mencetak prestasi gitu. Seleksinya itu yang paling susah apa Git? Kalau untuk proposal pendanaan itu kan mungkin yang paling susah ketika nyusun proposalnya gitu ya. Apa seleksi ataupun proses lomba yang paling kira-kira menurut Inggit tuh kayak menantang banget tuh apa? Yang kemarin yang National Statistics Challenge, karena itu masih awal semester banget gitu, jadi belum paham mengenai analisis data, belum banyak mengetahui lah bagaimana proses analisis data dan sebagainya, tapi sudah mau coba, sudah berani ikut lomba yang seperti itu benar-benar challenging. Benar-benar challenging karena
kayaknya tuh ini level nasional, belum saatnya buat aku ikut. Cuman Inggit udah punya keberanian untuk ikut dan akhirnya bisa membuktikan bahwa Inggit bisa masuk ke semifinal gitu ya. Dan prosesnya pun pasti juga nggak semudah itu karena baru mengenal jurusan statistika setahun kalau nggak salah ya kan, setahunan, dan semester 3 langsung ikut lomba. Itu keren banget. Dulu yang membimbing siapa tuh Inggit? Ibu Rohana. Bu Rohana juga. Wah, keren banget nih Bu Rohana bisa mencetak mahasiswa berprestasi yang banyak banget dari dulu sampai sekarang ya. Oke, terus kalau ngomongin tentang tadi nih tema kita juga nih Inggit, jadi mahasiswa itu harus berprestasi. Tadi Inggit sudah sempat sampaikan bahwa nggak penting sih prestasinya, tapi yang penting itu adalah prosesnya gitu. Gimana caranya Inggit bisa memotivasi teman-teman mahasiswa supaya nggak melulu nih harus yang dicapai itu prestasinya, juaranya, terus kemudian hadiahnya. Cuman prosesnya yang penting, karena kebanyakan kalau aku pribadi pun yang aku pengen raih tuh ya duitnya, yang aku pengen dapetin tuh ya berarti gelarnya, titelnya, juara 1, juara 2. Tapi kalau untuk Inggit sendiri gimana bisa memotivasi dan menginspirasi bahwasannya bukan itu sih yang penting guys, tapi prosesnya gitu. Di dalam prosesnya itu kan kita bisa belajar banyak hal kayak gitu, nggak selalu ketika kita mengikuti kompetisi, ketika kita mengikuti perlombaan kalau kita mengharapkan kemenangan, kalau kita mengharapkan kemenangan, kemungkinan untuk menangnya itu kalau misalkan kita yakin untuk menang, pasti bisa untuk menang kayak gitu. Tapi nanti ketika hasilnya nggak sesuai dengan yang kita inginkan, kecewa dong. Nah, kecewa. Makanya betul. Yang lebih penting itu selama prosesnya itu apa sih yang kita lakukan kayak gitu. Oke. Berarti ibarat kata kalau lagi PDKT sama seseorang gitu ya, jangan berharap kamu bisa diterima atau bakal langsung dinikahin gitu ya. Ekspektasinya terlalu tinggi ya kan. Tapi ya berharap yang deket-deket dulu aja. Kemudian berusaha yang terbaik supaya nanti apapun yang terjadi ya itu hasilnya yang terbaik untuk dia, karena prosesnya sudah dijalani dengan sesuai gitu kan. Oke, luar biasa banget. Terakhir Inggit, sebelum kita closingan di podcast DS kali ini, Inggit mau nyampein apa buat teman-teman calon mahasiswa baru ataupun teman-teman mahasiswa di ISC Akpri Yogyakarta untuk selalu setidaknya bukan prestasi yang diukir, tapi selalu menjalani proses segala sesuatunya, termasuk untuk proses akademik di ISC Akpri dengan baik, dengan profesional. Itu gimana tuh? Sebenarnya kalau di sini sudah banyak wadahnya, ada berbagai ormawa yang ada di kampus. Di situ juga kan kita bisa belajar banyak hal. Betul. Gitu. Di situ juga kita bisa berproses selain di perkuliahan. Jadi kita kuliah itu nggak cuma melulu belajar sesuai dengan jurusannya, tapi perlu juga belajar mengenai skill-skill yang lain. Betul. Yang pastinya akan kepake pas kita kerja nanti ya. Karena banyak banget perusahaan ataupun corporates yang ada di Indonesia maupun di luar negeri yang pengen cari mahasiswa yang nggak cuma IPK-nya bagus, tapi yang sudah siap kerja itu kan ya. Yang makanya muncullah yang namanya kurikulum MBKM, di mana mahasiswa nggak cuma belajar tapi juga dituntut untuk bisa berketerampilan khusus, kemudian soft skills-nya juga diasah dengan baik supaya bisa langsung diterapkan di dunia kerja gitu ya. Terima kasih banyak Inggit untuk waktunya kali ini, untuk segala sesuatu yang sudah disampaikan, pastinya menginspirasi sekali. Dan sebagai seorang mahasiswa baru prestasi, 3 kata yang ingin Inggit sampaikan untuk teman-teman mahasiswa ataupun anak-anak remaja di luar sana untuk terus berkarya, untuk terus berbuat baik dan berbuat hal-hal yang positif, apa Inggit? Kalau dari saya mungkin jujur, disiplin, dan beriman. Kalau dari Inggit apa? Mungkin tetap semangat dalam menjalankan semua aktivitasnya. Oke, semangat dalam menjalankan aktivitas, itu banyak kata Inggit. But it's okay. Thank you banget untuk Inggit yang sudah sharing di podcast dia kali ini. Sukses selalu untuk Inggit. Nanti kalau sudah mau sidang, kabar-kabar ya ke kita, siapa tahu kita bisa live report langsung ya untuk Inggit, mahasiswa berprestasi. Siapa tahu nanti jadi dosen dan akan jadi dosen berprestasi juga. Amin. Oke, cita-citanya apa sih Inggit kalau boleh tahu? Dia cerita tadi dalam kalbu ya, dia bilang ya dia pasti bakal sukses apapun itu ya. Cita-citanya Inggit pasti jadi ibu yang terbaik untuk anaknya, makanya harus mencetak prestasi sebanyak-banyaknya. Thank you once again, sukses selalu, jaga kesehatan, dan kita ketemu lagi di lain kesempatan bersama bintang tamu yang lainnya Sobat Isa di podcast dia selanjutnya. Terima kasih banyak, sampai jumpa, bye. Preview.